Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif. Saya mau nanya nih, pernah nggak sih kalian lagi asik-asik diskusi soal agama sama teman-teman atau baca komentar di media sosial, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, wah kata siapa tuh? Atau mana dalilnya? Nah, pertanyaan mana dalilnya ini sering banget kita dengar. Kadang bikin keder, tapi sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sangat sehat dalam Islam. Kenapa? Karena dalam Islam itu dibangun atas ilmu. Agama Islam itu dibangun atas ilmu, bukan sekedar kata orang. Nah, selama 5 menit ke depan, insya Allah saya akan membedah konsep dalil dalam Al-Quran. Apa sih sebenarnya dalil itu dan bagaimana Al-Quran itu menyajikan buktinya kepada kita. Yuk kita bahas. Kita bahas dalam beberapa poin. Poin yang pertama yaitu apa itu dalil. Secara bahasa, dalil berasal dari bahasa Arab yang artinya petunjuk atau panduan yang membawa kita ke suatu tujuan. Nah, ibarat kamu nih lagi di hutan terus nyasar. Nah, dalil itu adalah sebuah kompas atau GPS kamu. Sedangkan secara istilah syariat, dalil adalah argumen, alasan atau landasan yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum atau kebenaran. Dalam Islam, sumber dalil yang paling tinggi, mutlak dan tidak bisa diganggu gugat adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri adalah sebuah dalil akbar atau petunjuk utama bagi seluruh umat manusia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, cara Al-Quran menyajikan dalil. Nah, satu hal yang luar biasa dari Al-Quran adalah Al-Quran itu tidak melulu memaksa kita untuk pokoknya percaya aja. Udah pokoknya percaya aja. Tapi Al-Quran itu menyajikan dalil melalui dua pendekatan besar. Nah, yang pertama, dalil nakli atau dalil tekstual. Nah, ini adalah perintah atau larangan yang tertulis secara eksplisit. Misalnya, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat. Nah, dalil ini bersumber langsung dari wahyu. Yang kedua, dan ini sering dilewatkan, adalah dalil akli atau bukti rasional. Al-Quran sangat sering mengajak akal kita untuk berpikir. Pernah nggak kalian dengar ayat diakhiri dengan kalimat afala ta'qilun? Tidaklah kamu berpikir? Nah, atau afala yatadabbarun? Tidaklah mereka merenungkan? Nah, contohnya saat Al-Quran membuktikan keesaan Allah, Allah menentang logika kita. Seandainya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, pastilah keduanya sudah hancur binasa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Nah, Al-Quran menggunakan logika cause and effect yang masuk akal banget. Jadi dalil dalam Al-Quran itu memuaskan batin sekaligus memuaskan logika. Itu tadi poin kedua. Sekarang kita lanjut ke poin ketiga, qat'i versus zanni. Bisa disebut tingkat kejelasan dalil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis ya. Tapi ini penting banget biar kita nggak gampang berantem soal agama. Ternyata dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil itu terbagi menjadi dua sifat kejelasan. Yang pertama, dalil qat'i, itu dalil pasti. Ini adalah ayat-ayat yang maknanya sudah 100% jelas, tegas, dan tidak punya ruang untuk tafsir lain. Contohnya, hukuman cambuk 100 kali bagi pezina, atau pembagian warisan yang angkanya sudah spesifik, misal 1/2 atau 1/4. Nah, ini sifatnya itu harga mati, tidak bisa ditawar atau diotak-atik lagi. Yang kedua, itu zanni, multi tafsir atau relatif. Nah, ini adalah ayat-ayat yang bahasanya itu mengandung lebih dari satu arti atau bisa ditafsirkan berbeda oleh para ulama. Contoh klasiknya, kata quru dalam masa iddah wanita yang dicerai. Secara bahasa Arab, quru berarti masa suci, tapi bisa juga masa haid. Makanya wajar kalau Imam Syafi'i dan Imam Hanafi punya pendapat yang berbeda. Nah, memahami bahwa ada dalil zanni yang bikin
kita jadi lebih toleran. Kalau ada perbedaan pendapat di area ini, kita nggak perlu langsung saling mengkafirkan atau menyesatkan. Nah, itu tadi poin yang ketiga. Poin yang keempat, kita akan membahas tentang penyakit cocok logi dalil. Nah, terakhir nih, bagaimana etika kita terhadap dalil Al-Quran. Nah, penyakit yang sering muncul di zaman sekarang itu adalah mencari dalil untuk membenarkan nafsu. Nah, orang-orang punya keinginan A, punya pandangan politik B, lalu dia cari-cari potongan ayat Al-Quran yang seolah-olah mendukung keinginannya, lalu dia jadikan dalil, padahal konteks ayatnya sama sekali berbeda, sama sekali pokoknya berbeda, dan ini namanya cocok logi. Seharusnya posisinya itu dibalik. Kita baca dalilnya, kita pelajari tafsirnya dari para ulama yang otoritatif. Setelah itu baru kita bentuk pendapat dan tindakan kita berdasarkan dalil tersebut. Al-Quran yang menuntun kita, bukan kita yang nyetir Al-Quran. Kesimpulannya adalah dalil merupakan nyawa dalam beragama. Al-Quran menyajikan dalil tidak hanya lewat teks yang harus ditaati, tapi juga lewat logika yang harus direnungkan. Nah, dengan memahami konsep dalil, kita bisa beragama dengan ilmu, bukan cuman ikut-ikutan, dan bisa lebih bijak menyikapi perbedaan. Nah, semoga penjelasan singkat ini bikin kalian yang lihat video ini makin semangat menggali isi Al-Quran dan makin semangat membaca hadis-hadis, dalil-dalil, agar kalian tidak buta ilmu. Nah, terima kasih atas waktu kalian meluangkannya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.